Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irfan Hairudi, Prodi Bimbingan Konseling Islam semester 3, kelas 3C. Baik, di sini saya akan menjelaskan teori psikologi kepribadian menurut Albert Bandura. Albert Bandura ini adalah seorang psikolog terkenal yang mengembangkan teori belajar sosial, yang kemudian dikenal sebagai teori kognitif sosial. Nah, teori ini menekankan bahwa kepribadian seseorang dapat dipengaruhi oleh interaksi antara faktor lingkungan, perilaku, dan kognisi individu. Dari konsep utama teori Bandura ini, yaitu yang pertama, pembelajaran observasional. Orang belajar dengan mengamati perilaku orang lain dan konsekuensinya. Contohnya itu seperti anak yang melihat orang tuanya sopan kepada orang lain. Nah, si anak ini cenderung meniru perilaku orang tuanya. Selanjutnya, efikasi diri. Keyakinan individu terhadap kemampuannya untuk melakukan tugas atau mencapai tujuan. Orang dengan efikasi diri tinggi cenderung lebih percaya diri dan berusaha keras menghadapi tantangan. Selanjutnya itu ada determinisme timbal balik. Nah, ada hubungan timbal balik antara lingkungan, perilaku, dan faktor kognitif. Dari ketiga elemen ini dapat saling memengaruhi. Contohnya itu seperti lingkungan negatif dapat membentuk pola pikir yang negatif, dan sebaliknya, lingkungan yang positif dapat membentuk pola pikir yang positif. Selanjutnya, konsekuensi dari tindakan, positif maupun negatif, dapat mengaruhi apakah perilaku tersebut akan diulangi. Seperti contohnya itu, seseorang merasa minder karena selalu gagal dalam mencapai target kerja. Nah, dari masalah tersebut, Albert Bandura mempunyai solusi berdasarkan teori. Yang pertama, tingkatkan efikasi diri. Caranya itu, mulailah dengan tugas-tugas kecil yang lebih mudah dicapai agar merasa berhasil. Nah, keberhasilan kecil ini akan meningkatkan rasa percaya diri. Contohnya, mulailah dari yang gampang dulu, biar kamu punya rasa yakin kalau kamu bisa. Selanjutnya, modeling atau belajar dari orang lain. Amati dan pelajari dari orang yang sudah berhasil di bidang yang sama. Perhatikan bagaimana mereka mengatasi hambatan. Contohnya, kita lihat nih cara si A, dia punya strategi keren buat kerja fashion. Nah, kita dapat mengambil contoh dari si A ini. Selanjutnya, lingkungan yang positif. Kita harus menciptakan lingkungan yang mendukung, seperti teman kerja yang mendukung dan suasana kerja yang nyaman. Kita itu butuh lingkungan yang bikin semangat, jangan terus-terusan dikelilingi yang negatif. Selanjutnya, berani gagal dan belajar dari pengalaman. Caranya, ubah cara pandang terhadap kegagalan. Jadikan itu sebagai bagian dari proses belajar. Contohnya, gagal itu wajar. Yang penting, kita belajar dan gak ngulangin kesalahan yang sama. Nah, dan yang terakhir, dukungan sosial. Cari orang yang bisa mendukung kamu secara emosional, seperti teman, keluarga, atau mentor. Contohnya itu seperti kita ngobrol sama yang bisa support kita, biar kita nggak ngerasa sendiri. Mungkin hanya itu yang dapat saya jelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.